Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membersihkan PC. Biasanya saya membersihkannya rutin ya, berapa bulan sekali. Cuman ini sepertinya sudah 1 tahun tidak pernah dibersihkan kembali, tidak pernah dibuka lagi prosesornya. Maka kita coba bersihkan. Akan lihat seberapa kotor komputer ini. Jadi rencananya kita akan membuka pendingin prosesor, diangkat, dibersihkan, kemudian prosesornya sendiri juga dilepas. Cuman kalau memang teman-teman mau melepas prosesor, setidaknya siapkan dulu thermal componentnya ya. Dia seperti seperti odol teksturnya. Dia ini untuk menghubungkan antara prosesor dengan pendinginnya. Tanpa ini jadi panasnya hanya di prosesor, tapi kalau dengan kita tambahkan ini, panasnya akan lebih cepat beralih ke kipas pendinginnya. Kemudian kita juga akan membersihkan kipas ini tidak perlu dilepas, cukup di tisu basah saja. Kemudian kita akan mencoba membongkar VGA card ini karena kipasnya juga udah cukup kotor ya. Kemudian kita akan membersihkan kipas bagian sini. Jadi ini juga sangat kotor, tapi mungkin saya tidak melepasnya ya, karena agak cukup membongkar. Jadi cukup colok pakai jari sama tisu, agak dibasahin. Kemudian saya juga akan melepaskan RAM memory card 2x4 ini Vigen, yang 2 ini 1 2. Kemudian kebetulan sini saya juga pakai SSD NVMe yang gerigi-gerigi silang ini, gerigi-gerigi diagonal. Itu pendinginnya. Sebenarnya NVMe nya sendiri ada di bawah itu sepertinya tidak perlu saya buka, paling hanya saya cek sedikit saja apakah kotor atau tidak gitu ya. Kemudian ini ada hard disk HDD biasa, ini juga paling bagian bawah sini yang dibersihkan sedikit. Kemudian ada SSD yang 2,5 inch ada di balik sini, di balik bodi ini di bawah sini, di bawah yang saya tunjuk ini juga tidak saya buka, paling saya bersihkan ininya saja, konektornya. Kemudian membersihkan bagian belakang. Kalau di CD-ROM sepertinya karena jarang sekali saya pakai, mungkin hanya sekedar pengecekan saja. Ini sekarang saya akan membuka pendinginnya. Kita lepas dulu ya ininya,
maka ini bisa kita angkat. Nah, yang saya bilang thermal komponen atau thermal pass ini, ya ini tadi. Nanti ini ke prosesor. Untuk melepaskan prosesor ini, di sini ada pengunci besi yang seperti L ini. Kita tarik dulu, kita cukit ke sini. Terangkat. Baru kita bisa mengangkat prosesornya. Ini harus hati-hati karena satu saja mata yang patah, ya langsung akan merusak si prosesor. Fokusnya nggak dapat. Ya. Untuk membersihkan thermal paste-nya si prosesor, kita bisa pakai cairan alkohol ya. Oh ya, untuk sirip-sirip ini kan susah dibersihkan. Sebenarnya ini tidak masalah kita semprot pakai cairan pembersih AC ya. Ini tidak masalah karena ini bukan rangkaian elektronik nih. Ini hanya sirip-sirip saja. Dan biasanya kotornya hanya di satu sisi ya, di satu sisi tempat angin masuk. Jadi anginnya masuk dari sini, keluar dari sini. Bagian keluarannya relatif bersih. Sehingga kita coba bersihkan bagian masukan tadi. Cuma kita semprot saja supaya dia turun dari sana ya. Nanti foam ini dia akan mencair, diharapkan membawa serta dengan debu-debu yang nempel. Selanjutnya ini akan saya skip karena kalau sudah cair bisa banjir ini. Saya skip ini ya. Kita lihat. Oke, ini udah cukup bersih. Jadi tadi ketika dia sudah mulai mencair, itu kita agak digini-ginikan supaya kotorannya turun bersama cairannya. Bahkan kalau saya tadi malah saya beginikan di kaki sampai basah ini celana ini ya, supaya sirip-siripnya tidak rusak, sekedarnya saja pek gitu. Jadi kotoran-kotoran tadi lepas ya. Ini coba kita pakai ini. Jauh lebih bersih, sangat jauh. Kalau dulu saya tidak pakai pembersih evaporator ini, pembersih AC, itu saya coba pakai tisu basah gitu, yang ada kotorannya masih ada sisa gitu ya. Sedangkan pakai pembersih AC tadi kan dia agak bertekanan, pada saat disemprot ces gitu. Nah itu debunya tuh langsung kedorong gitu. Ketika dia kedorong kan dia otomatis menempel pada foamnya, pada busa
Nah, busa itu lama-lama mencair dan membawa serta kotoran-kotorannya. Selanjutnya kita coba buka VGA card. Di sini saya pakai GDDR 5 pakai GDDR 6 ya, saya lupa ini, GTX. Sangat disarankan menggunakan obeng yang magnetik ya, antisipasi kalau ada obeng yang jatuh dan nyelip ya. Ada penguncinya. Oke. Sebenarnya tidak cukup, tidak terlalu kotor, cuman ya karena sekalian dibuka, sekalian dibongkar ya, sekalian kita bersihkan ya. Berhubung untuk melepas untuk membersihkan kipas ini susah, diselip-selipin karena ini cukup kecil ya selanya. Maka ini ada baut ya, ini bisa kita lepas, tapi nanti setelah dilepas itu jangan langsung ditarik karena ada kabel. Ini saya lepas hanya untuk supaya ada sela untuk membersihkan sirip-sirip kipasnya. Ada 3 baut. Nah, kira-kira seperti ini. Pas dikit. Ini ada kabel, jadi setidaknya dengan begini kita ada sela untuk membersihkan di sini ya, pakai tisu lembab gitu. Kita coba. Ini ada tisunya saya semprot pakai alkohol sedikit menjadi tisu lembab. Nah, dengan tisu lembab ini kita bisa sedikit membersihkan ya, mengangkat. Agak susah ini. Oke ya, kira-kira seperti ini. Oke, ini sudah bersih ya kipasnya, dan jangan lupa dipasang lagi baut-bautnya, jangan sampai bautnya beranak ya. Nah, ini sebenarnya sirip-siripnya ini bisa dilepas, satu set ini bisa dilepas, ada 4 baut di sini. Cuman karena ini siripnya tidak terlalu kotor ya, bahkan relatif sangat sedikit debunya, sementara kipasnya yang tadi sudah sangat kotor, maka kipasnya saja yang saya bersihkan. Oke, ini kita amankan dulu. Selanjutnya kita coba bersihkan yang double fan tadi, double kipas tadi yang pasangannya ini ya, yaitu ini dia. Oke, ini dua-dua kipas sudah dibersihkan. Ini kita singkirkan dulu. Oke ya, bersih ya. Selanjutnya kita coba bersihkan bagian kipas yang di depan sini ya, ada 2. 1, 2. Ini untuk dibongkarnya cukup sulit, jadi mungkin di sini saya hanya menggosokkan dengan tisu basah. Kenapa tisu basah? Karena tisu basah dia tidak ada remah ya. Kedua kipas sudah lumayan bersih ya, walaupun tidak terlalu bersih karena tempatnya sulit dijangkau pakai tangan. Selanjutnya kita coba bersihkan bagian bawahnya power supply. Jadi ini jaring bawaannya. Kenapa saya lakban? Karena biar tenang, karena khawatir lepas. Bisa dibayangkan karena bagian bawah ini kan bagian bawah nih, bagian bawah itu tentu debunya yang paling banyak gitu ya.
makanya saya lakban. Kita coba lepas. Tadi sekilas saya lihat power supply-nya cukup kotor ya, karena kalau kotor kita harus buka power supply-nya. Selanjutnya kita coba bersihkan kipas yang out ya, kipas yang mengeluarkan angin. Oke, semua sudah dibersihkan. Karena kebetulan sekarang sedang dibongkar dan kebetulan baterai CMOS ini belum pernah diganti sama sekali, udah 4 tahun mungkin ya, atau 5 tahun atau 3 tahun saya lupa. Ini kita ganti sekalian ya, walaupun belum ada tanda-tanda habis, cuman ya karena sudah di atas 3 tahun sih seharusnya menurut saya wajar kalau kita ganti. Harganya juga 10.000 satu ini, 10.000 untuk 3 tahun masih worth it lah ya. Ini kita buka yang ini ya. Kita ganti yang baru. Oke. Oke. Sudah yang baru. Pertama kita pasang dulu prosesornya. Nah, ini hati-hati ya, karena kalau salah bisa patah ini kakinya kalau dipaksa. Dia ini kalau pas dia langsung plug gitu, jadi kalau tidak pas dia tidak akan bisa, sehingga kalau dipaksa pada saat tidak pas itu berarti salah pasangnya. Cirinya kira-kira begini. Ini kan ada titik 2 kita ikutin aja. Oh, berarti jalurnya begini. Kemudian di sini ada titik yang sini dekat ke garis misalnya, titik yang ini jauh dari garis ya, kita ikutin aja. Oh, titik yang dekat garis tuh yang ini, berarti ini nanti di sebelah situ. Ini udah kita pasang sekarang. Jadi jangan patokan tulisan. Ini kan tulisannya reasonnya ke situ ya. Nah, ini dia. Ini sudah pas. Baru ini bisa kita kunci. Tok. Nah, di sini saya pakai MX4 ya.
macam-macam mereknya. Kebetulan yang saya pakai MX4. Pada saat memberikan pasta, kalau kita lihat itu banyak berbagai macam cara. Ada yang titik di tengah saja agak banyak, ada yang sedikit-sedikit tapi menyilang, ada yang diratain pakai alat perata gitu, kayak aci di dinding gitu, ngaci semen gitu, diratain. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya kita memasang kipas kanan kiri si Cooler Masternya ini. Selanjutnya kita memasang memory card RAM. Selanjutnya kita memasang VGA card. Lagi. Selanjutnya kita coba tes, kita pasang dulu. Dan semuanya berjalan normal.